Shalom, selamat pagi saudaraku. Anda diberkati Tuhan ya hari ini ya. Ucapkan syukurmu, pagi hari ini Tuhan masih beri kita kesempatan hidup ya. Terus ucapkan syukur dan antusiaslah untuk beraktivitas pagi hari ini. Ya, semua dalam tuntunan Tuhan yang sempurna. Saudaraku, Allah itu harus dinalar. Tetapi kalau kita hanya menalar Allah tanpa perjumpaan dengan Allah, maka emosi kita tidak akan tersentuh. Dan kalau emosi tidak tersentuh, karakter kita tidak akan terbentuk. Dan kalau karakter kita tidak terbentuk, maka kita tidak bisa menyerap Tuhan, karena Tuhan mau mengimpartasikan perasaannya. Kita tidak mungkin bisa menangisi jiwa-jiwa yang terhilang kalau Allah tidak bisa mengimpartasikan perasaannya kepada engkau dan saya. Karena kita tidak mungkin bisa menangisi jiwa-jiwa dengan kemampuan kita. Ingat ya saudaraku, Allah tidak menghendaki seorang pun binasa. Tapi kita tidak bisa merasa bagaimana beban Allah itu di dalam diri kita. Karena kita tidak bisa merasakan beban Tuhan itu. Kenapa? Karena Allah tidak bisa mengimpartasikan atau meletakkan beban perasaannya kepada engkau dan saya. Kenapa tidak bisa? Karena kita tidak mau membuka diri atas apa yang menjadi beban Tuhan. Kita hidup wajar seperti anak dunia pada umumnya. Pokoknya hidup harus punya rumah, harus punya jodoh, harus punya anak, harus punya tabungan berapa M, harus ini, harus itu. Sama kayak anak dunia lainnya. Padahal saudaraku, kalau seseorang berjumpa dengan Tuhan, itu pasti akan nampak dari dinamika hidup orang itu. Tuhan mau membawa kita kepada hubungan interaksi yang benar dengan Dia. Sampai-sampai Tuhan bisa mengimpartasikan perasaannya kepada kita. Maka alamilah perjumpaan dengannya secara pribadi, saudaraku. Kita jadi bisa mengerti perasaan Tuhan bahwa tidak boleh ada dusta di antara kita dengan Tuhan. Artinya, kita tidak boleh mencurigai Tuhan sekecil apapun terbersit dalam jiwa, pikiran, hati kita. Lihat ya bagaimana seorang Daniel dibawa ke gua singa. Sadrak, Mesak, Abednego mengalami perapian. Musa ada di tepi laut kosong. Bagaimana Daud yang diurapi jadi seperti orang gila, pura-pura gila. Yusuf yang dapat mimpi akan jadi orang besar harus masuk sumur, jadi budak, masuk penjara, difitnah Potifar, istri Potifar. Coba murid-murid Yesus yang dibawa Tuhan menyeberang Galilea, di tengah danau dihantam ombak. Sampai mereka berkata, Tuhan, kita akan binasa. Coba ya, semua itu luar biasa saudaraku. Jadi kita tidak boleh ada kecurigaan untuk mencapai hubungan yang begitu rupa dengan Allah. Dan Allah memandang kita sebagai sahabatnya. Dan itu perlu waktu panjang. Tapi dimulai dari perjumpaanmu setiap hari dengan Dia. Saya pernah mengatakan begini di dalam sebuah khotbah yang saya sampaikan. Setiap pagi jangan menghadap dunia dulu sebelum kau menghadap kepada Bapamu. Amin, saudaraku. Ya, kenali suaranya. Dengarkan perintahnya. Surat tugasmu keluar hari itu kau baru jalan. Dalam blessing Tuhan. Amin, saudaraku. Maka kalau kita punya perjumpaan terus setiap hari sama Dia, sama Tuhan, maka setelah itu baru Tuhan akan mempercayakan perkara besar untuk rencana Allah. Bukan rencanamu loh, rencana Allah. Seringnya orang Kristen kan diplesetin untuk rencanamu jadi besar. Bukan, rencananya Allah yang besar, bukan rencanamu. Ya, dan tentu di level itu kita sudah dipercaya dan sangat dipercaya oleh Tuhan. Maka sama sekali tidak akan terpikir untuk kenyamanan pribadi. Tapi bagaimana kita bisa membawa diri kita berkenan di hadapan Allah, menyenangkan hati Allah, dan bagaimana kita bisa menggandeng sebanyak mungkin orang untuk
menyenangkan hati Bapa. Indah loh, Kristen tuh begitu seharusnya. Hidup menjadi begitu simpel, tapi tidak sesimpel kelihatannya, karena kompleks di dalam implikasi dan penerapannya. Banyak orang kurang berani menaruh hidup untuk Tuhan. Mereka takut miskin. Heran gak saudaraku? Padahal orang-orang model begini biasa kerja, ikut perusahaan besar, mereka percaya diri. Rasanya aman kalau sudah ikut-ikut begitu. Lah ini ikut Tuhan tapi takut miskin. Coba bayangin. Kalau gak takut miskin, takut kurang bahagia. Padahal Tuhan itu sumber kebahagiaan. Nah itu yang kadang saya bingung dengan orang Kristen. Katanya kalau di hari Minggu, Tuhan engkaulah kebahagiaanku. Tapi kok enggak ya praktek hidupnya? Betul gak saudaraku? Orang-orang begini keliru ketika kita membentengi diri dengan segala usaha supaya ekonomimu baik, rumah tanggamu baik, keluargamu baik-baik. Namun semua tidak akan baik karena kita adalah anak-anak Allah yang akan digoncang Tuhan terus. Tujuannya apa? Supaya kita sempurna. Goncangan-goncangan itu melatih mental kita, iman kita, spiritualitas kita semakin melekat sama Dia. Benar gak saudaraku? Coba orang-orang tokoh-tokoh iman yang ada di Alkitab, ada yang tidak tergoncang hidupnya? Gak ada. Hari ini orang Kristen mintanya tidak tergoncang hidupnya. Bingung saya. Ikut Tuhan supaya aman jalan tol. Padahal coba kalau Anda lihat, semua yang mengiring Tuhan hidupnya digoncang. Betul? Semua murid Yesus tidak ada yang mati dengan baik. Coba bayangin. Maka ini memang susah saya ngomong begini, kecuali kalau Anda sudah memikirkan bagaimana menjadi manusia yang berkenan kepada Allah dan betul-betul menjuruskan diri hanya untuk fokus ke langit baru, bumi baru. Yang lain itu akan Tuhan selesaikan, saudaraku. Kok ikut Tuhan kok takut Anda? Makanya saya selalu ngomong apa? Ikut Tuhan itu segenap hidup, habis untuk Dia. Kalau kamu masih hitungan sama Tuhan, percuma. Suam. Kamu sama dengan jemaat yang di Laodikia, jemaat yang suam-suam. Panas enggak, dingin enggak? Maka selesailah dengan dirimu sendiri dari dunia ini. Tapi belum selesai berurusan dengan Tuhan. Tiap saat. Ini harus menjadi tantangan hidup kita. Kalau kita berjumpa dengan Tuhan, kita akan meleleh, saudaraku. Karena kehadiran Tuhan itu akan mengalir, kita akan menangis. Kalau kita bergaul dengan Tuhan di wilayah-wilayah persekutuan dengan Tuhan, maka setan pun gak berani bertemu dengan kita. Maka harus punya komitmen kuat. Kamu harus berani ngomong begini, lebih baik aku mati daripada aku tidak menyenangkan Tuhan. Lebih baik aku tidak pernah hidup kalau aku tidak melayani perasaan Tuhan. Berani gak ngomong gitu? Kristen begitu harusnya. Militan. Jadi kita pun tidak takut berkata, terkutuklah aku kalau aku tidak mencintai Tuhan dengan segenap dan segenap. Kita harus berani loh saudaraku, berjanji untuk hidup kudus. Aku mau hidup suci ya Tuhan, dah pokoknya aku mau hidup suci. Karena tanpa kesucian tidak akan seorang pun bisa melihat Engkau. Kan begitu kata firman Tuhan kan? Tapi herannya sangat sedikit orang-orang yang sungguh-sungguh mau berurusan dengan Tuhan, yang mau melihat Tuhan, yang mau mengambil keputusan berurusan dengan Tuhan. Seakan-akan itu sebuah kesialan kalau bertemu dengan Tuhan. Karena hidupnya akan jauh dari kebahagiaan. Jadi minggu itu ibadah hanya sebagai ritual agamawi semata. Tapi tidak sungguh-sungguh berani meneroboskan dirinya untuk habis untuk Tuhan. Padahal suatu hari kita akan menutup mata di bumi ini dan kita akan ada di pengadilan Tuhan. Itu pasti. Di tahta pengadilan Tuhan itu kita bisa gentar saudaraku kalau kita hari ini tidak berani habis-habisan buat Tuhan. Makanya kalau masih ada dosa, masih ada ikatan-ikatan dosa, dosa mata, dosa duit bukan dosa duit ya, dosa duit nggak dosa. Yang dosa itu dosa tamak duit, apalagi dosa, apalah banyak lah, pornografi, dosa seksual, dosa
Apalah dosa mulut yang suka bohong, ini dan itu harus diberesin semua. Kesalahan-kesalahan kita, sikap hati kita yang gak beres. Kalau ada orang lain lebih sukses, kita jengkel. Teman pelayanan lebih maju, Anda jengkel. Keluargamu lebih maju ekonominya, kamu iri. Itu semua harus diberesin. Itu semua tidak berkenan di hadapan Tuhan, harus diberesin. Karena betapa mengerikannya kalau gak beres-beres, saudaraku. Maka kita mendesak diri kita untuk menghampiri Tuhan dan berkata, apalagi yang masih salah dalam hidupku Tuhan. Ini salah satu cara yang harus kau lakukan. Dengan kalimat berjaga-jagalah kamu, lah itu dengan cara begitu. Tiap saat ketemu Tuhan dan ngomong, apalagi yang harus aku betulin dalam hidupku Tuhan. Seakan-akan aku tidak punya waktu lagi, segeralah Tuhan betulin hidupku. Aku mau benahi diriku. Itu orang nekat, saudaraku. Kita membawa diri kita kepada Tuhan dan seakan-akan kita sedang berada di hadapan pengadilan Tuhan. Wah, Tuhan akan menggarap kita luar biasa, saudaraku. Betul. Sampai sedetil itu Tuhan akan membereskan hidup kita. Jadi kalau ada dosa sekecil apapun ya katakan kepada Tuhan, terbuka sama Tuhan. Tuhan akan bantu melalui Roh Kudusnya untuk kita bisa bereskan. Dan kita akan terus mendesak berurusan dengan Tuhan. Karena standar kesucian kita adalah perasaan dan pikiran Tuhan itu sendiri. Ingat saudaraku, wilayah Tuhan itu tidak terbatas. Kesucian Tuhan itu amazing, luar biasa. Jadi jangan merasa puas dalam satu stadium keberhasilanmu. Tapi teruslah bertumbuh, progresif, maju, imanmu progresif, kekudusanmu progresif, terus berjuang. Sementara kita terus mengalami perjumpaan dengan Tuhan, terus kita mengalirkan pikiran kita, terus sampai pikiran perasaan kita benar-benar bisa seperti pikiran dan perasaan Tuhan Yesus itu sendiri. Sampai-sampai kita bisa memikirkan seperti yang Yesus pikirkan, jiwa-jiwa yang terhilang. Amin, saudaraku. Amin. Terus kita berjuang lagi sampai bukan hanya memikirkan, tapi kita mulai action. Bagaimana kita bisa menangkap banyak jiwa. Bagaimana kita berani berkorban untuk banyak jiwa. Terus sampai kita bisa sekualitas dengan Tuhan Yesus. Ayo kita berubah yuk saudaraku. Harus jauh-jauh lebih baik hidup kita. Karena pekerjaan Tuhan itu luas sekali. Udah deh, kurang-kurangi ambisi diri. Selesaiin dah. Udahlah, agendanya Tuhan aja. Kita semua nih mau apapun. Wah, Pastor Stephen khotbah. Udahlah, hanya dipakai Tuhan kok. Yang penting aku bisa lakuin, aku bisa jadi berdampak. Bukan keren khotbahnya, bukan keren nyanyinya misalnya begitu. Bukan keren main musiknya. Tapi yang keren apa? Bagaimana seseorang yang dulunya busuk, brengsek, berubah jadi manusia yang lebih baik. Lama-lama jadi berkualitas seperti Yesus itu sendiri. Ayo. Kenapa? Cepat-cepat pastor, kenapa? Cepat karena kita harus ngejar diri kita selamat dan kita ngejar orang lain supaya diselamatkan lewat hidup kita. Salam semangat ya saudaraku ya. Tuhan memberkati hidupmu hari ini. Terus aktif. Perbarui hidupmu terus menerus dalam Tuhan. Tuhan memberkati.